Selamat siang, Bu Ika. Siang, Bapak Kepala Sekolah. Iya. Bagaimana kondisi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi Bu Ika, terkait kegiatan supervisi akademik, jadi kita sudah ketahui bersama di tahapan supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan pra-observasi, yang kedua adalah observasinya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, di tahapan kali ini adalah tahapan pra-observasi, yang mana nanti kita akan berdialog, berdiskusi terkait bagaimana persiapan Bu Ika untuk observasi kelasnya. Nah, jadi di sini kita tidak akan mencari benar salahnya Bu Ika ya, jadi kita berdiskusi saja demi nanti saat observasi itu sudah menjadi matang sekali apa yang akan Bu Ika tampilkan di kegiatan observasi kelas. Nah, jadi sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, jadi yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana pengalaman belajar mengajar di kelas 4 yang sudah Bu Ika berproses di semester 2 ini. Nah, seperti apa yang Bu Ika sudah lakukan dan bagaimana kondisi kelas 4 yang Bu Ika ketahui. Baik, pertama Pak izin ya, di kelas 4 untuk semester 2 ini, bahkan mungkin dari semester sebelumnya, semester 1 pembelajaran di kelas 4 itu cukup kondusif dengan jumlah siswa 27, 11 perempuan dan 16 laki-laki. Secara keseluruhan memang hasil belajarnya dapat dikatakan baik untuk anak-anak. Tetapi memang pasti ada kendala, tantangan, hambatan yang dihadapi selama mengajar di kelas 4 ini. Mungkin yang pertama tantangannya ini adalah bervariasinya karakter peserta didik. Ada peserta didik yang lebih menyukai belajar secara berkelompok, tetapi ada juga yang memang peserta didik menyukai belajar secara mandiri, tidak mau bersama kelompok. Itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian yang kedua mungkin masih standar di kalangan anak-anak. Contohnya itu bercanda ketika belajar, tetapi anak-anak dapat dikondisikan ketika diingatkan oleh guru. Kemudian yang menjadi kelebihan selama ini yang saya rasakan, pertama dari muridnya, untuk di kelas 4 ini mereka kritis anak-anaknya. Kritis ya. Mungkin ada kata baru atau kalimat yang baru mereka ketahui, langsung mereka tanyakan, Bu ini artinya apa? Saya belum paham. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak malu untuk bertanya. Kalau misalnya memang diberikan penugasan yang sekiranya belum dipahami oleh anak-anak, mereka mau bertanya, Bu ini bagaimana cara mengerjakannya? Saya belum paham. Kemudian pada saat saya menjelaskan materi di depan dan anak-anak juga ada yang belum paham, seringkali saya validasi kepada anak-anak, apakah materinya sudah dipahami atau belum. Nah, anak-anak tidak ragu untuk menjawabkan dulu. Bu saya belum paham, tolong minta dijelaskan lagi. Seperti itu. Berarti dari sini anak-anak memiliki sifat yang terbuka, mau belajar dan juga berkembang. Kemudian untuk tantangannya masih ada beberapa anak yang memang pemalu, pendiam, gitu. Mau berinteraksi tetapi harus diarahkan oleh guru. Ya, seperti kegiatan kelompok, sebenarnya dia mau untuk berkelompok, tetapi malu untuk berbicara dengan temannya, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan pendampingan pribadi, khususnya saya sebagai guru memang sudah menjadi kewajiban, lambat laun anaknya mau untuk bersosialisasi dengan teman. Ya, alasannya itu karena memang dia merasa tertinggal oleh temannya. Ya, tapi sejauh ini dapat dikondisikan. Mungkin dari dulu saya pribadi yang merasa menjadi kekuatan adalah perbedaan generasi yang tidak terlalu jauh dengan anak-anak. Iya, mungkin kalau zaman sekarang anak-anak mainnya di teknologi, kemudian kita juga harus belajar di teknologi.
Dan menjadi kekuatan juga ketika anak-anak sekarang itu dihadapkan dengan teknologi, mereka bisa mengaplikasikan dengan baik dalam waktu yang singkat, dan kita berikan penjelasan sedikit, mereka bisa langsung untuk mengoperasikannya. Mereka di kelas 4 kurang lebih seperti itu. Secara umum tadi sudah bagus ya, sudah luar biasa sekali, yang mana sudah Bu Ika sampaikan secara umum sudah kondusif kondisi belajar. Ya. Namun ada beberapa tantangan terkait bagaimana kearifan siswa, dan juga ada beberapa siswa yang memang harus perlu tuntunan. Dan ini akan yang kita sampaikan. Nah, cuma memang lebih banyak di kekuatan kekuatan di kelas 4 ini, yang mana tadi Bu Ika juga sampaikan anak-anaknya memiliki rasa ingin tahu yang lebih, pengen lebih tahu, mereka itu motivasinya lebih. Modal BK di kelas 4 itu sudah sangat lumayan. Jadi itu bisa nanti kita kembangkan di kegiatan observasi. Nah, jadi untuk kegiatan observasi nanti, rencananya kita akan bisa bertemu observasi di hari apa itu? Berapa BK? Untuk observasi kita bisa bertemu di hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu kebetulan di tanggal 4 Maret. Kemudian untuk rencananya nanti ada menggunakan IFP di dalamnya. Ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Nah, jadi rencananya di hari Rabu itu Bu Ika akan membawakan ataupun mengajar mapel apa? Untuk mata pelajarannya itu ada IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi pembelajarannya itu keragaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, dengan materi yang sudah Bu Ika rancang, selanjutnya tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ika capai nanti. Ya, murid juga bisa capai dalam pembelajaran nanti. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa yang Bu Ika rancang? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran yang dirancang pada kegiatan observasi mendatang, diharapkan siswa itu mampu mendeskripsikan jenis keragaman dan tradisi budaya kesenian yang ada di Indonesia, beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua itu siswa mampu menjelaskan sikap menghormati dan menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Oke, jadi dua tujuan pembelajaran itu sudah kita rancang, dan mudah-mudahan nanti bisa tercapai oleh siswa. Nah, selanjutnya dalam observasi nanti tentunya ada area yang menjadi fokus pengamatan yang ingin Bu Ika sasar atau yang ingin dicapai di observasi nanti. Nah, sudahkah ada indikator atau area pengembangan yang Bu Ika ingin disasar nanti atau menjadi fokus observasi seperti itu? Apakah ada sudah dirancang? Baik, Pak, untuk indikator yang ingin dikembangkan oleh saya dalam kegiatan observasi nanti, yang pertama itu diharapkan saya mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Karena yang pertama tadi saya sampaikan, walaupun di kelas 4 ini memang beberapa siswa memiliki rasa ingin tahu yang lebih atau yang tinggi, tapi ada beberapa juga yang memang tadi dikatakan masih pasif dalam kegiatan belajar. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan stimulus untuk kegiatan belajar agar lebih kritis dan juga terbuka untuk semua anak-anak. Kemudian indikator yang kedua itu saya ingin membagi peran setiap anak, karena agar semua anak yang ada di kelas 4 ini bisa berpartisipasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua itu tadi kan pembagian perannya Pak. Nanti rencananya saya akan bagi siswa ke dalam kelompok kecil, tidak terlalu banyak, agar setiap anak dapat memberikan atau bertanggung jawab atas peran yang diberikannya. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi kegiatan diskusi atau kegiatan kelompok belajar dengan menggunakan model kooperatif agar anak bisa berdiskusi atau bekerjasama dengan temannya. Kemudian juga diskusinya dapat bersifat inklusif, terbuka, dan juga kritis. Oke, seperti itu Pak. Jadi ada 3 ya fokus atau indikator yang kita ingin nanti diamati menjadi fokusnya.
Nah, dari tiga itu ada bagaimana mereka nanti memberikan stimulus untuk siswa berpikir kritis, selanjutnya membagi peran, dan juga memfasilitasi diskusi yang ada di dalam. Nah, kalau dilihat dari rentang angka 1 sampai 10, kondisi saat ini di kelas 4 terkait tiga indikator tadi yang Bu Ika alami itu ada di angka atau skor berapa? Baik, mungkin saat ini bisa dikatakan ada di skor 6 ya Pak ya. Dari rating 1 sampai 10 Iya. karena memang dikatakan semuanya belum, tetapi dikatakan sebagian juga hampir lebih dari setengahnya, makanya saya beri rating 6 dari 10. Jadi di awal memang kondisinya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan apa yang sudah Bu Ika rancang bisa meningkatlah ratingnya. Namun Bu Ika intinya sudah menyiapkan strategi nih, biar nanti rating yang sementara masih di angka 6 itu akan bisalah di angka berapa mungkin capaian angkanya nanti. Diharapkan nanti observasi ada di angka 8 ya, semoga 8 atau 9 ya. Jadi strateginya apa Bu Ika? Baik, yang pertama mungkin strateginya karena pada pembelajaran sebelum observasi mendatang itu adalah budaya di lingkungan sekitar. Juga saya sampaikan pada pembelajaran sebelum observasi itu agar anak-anak mempelajari dulu budaya apa yang mereka ketahui di Indonesia secara acak, seperti itu. Kemudian nanti pada saat memberikan pertanyaan pemantik, saya akan memberikan pertanyaan tentang budaya yang tidak terlalu jauh berbeda dengan anak-anak. Kontekstual agar anak-anak dapat membuka diskusi dengan hal yang ringan terlebih dahulu. Sudah mereka kuasai budaya-budaya yang memang ada di lingkungan sekitar atau daerah atau provinsi yang terdekat dari pekerjaan anak-anak. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, membagi peran itu karena nanti kan sebelum ada pembagian peran, saya sampaikan dulu tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nanti kita akan pilih atau kita sepakati untuk siswanya ini kan berjumlah 27. Rencananya dibagi menjadi 5 kelompok, terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Nah kemudian nanti dari setiap kelompok ini akan dibagi sesuai pulau yang ada di Indonesia. Karena kan ada 5 pulau yang besar. Betul. Agar secara menyeluruh ini semua anak mengetahui dari Sabang sampai Merauke, walaupun belum secara mendetail, tapi mereka mengetahui. Kemudian untuk pembagiannya itu nanti di setiap kelompok, dari setiap pulau itu, mereka setiap anggota kelompok akan mendeskripsikan satu provinsi yang ada di pulau tersebut. Mungkin seperti itu pembagian perannya, karena setiap ketika dibagikan peran otomatis kan anak memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menyampaikan tugasnya. Mungkin seperti itu yang sejauh ini sudah dirancang. Jadi secara sintaks ataupun alur kegiatan seperti apa yang kita sampaikan itu sudah bagus sekali. Nah tentunya ada instrumen pendukung nantinya. Jadi kalau saat mengajar tentunya kita akan dibantu oleh beberapa instrumen mengajar. Apakah sudah disiapkan itu dan seperti apa kalau instrumen yang sudah aplikasikan? Baik Pak, karena memang ini adalah kegiatannya berkelompok, tentunya ada beberapa instrumen juga yang saya siapkan. Mungkin yang pertama itu dari bahan ajar. Pertama saya menggunakan sumber belajar dari buku ajar. Kemudian juga saya menampilkan materi dari video dan juga rumah belajar, rumah pendidikan. Kemudian ada materi yang berkaitan di sana. Dan juga nanti saya menampilkan gambar-gambar keragaman yang ada di Indonesia. Itu untuk bahan belajarnya. Kemudian untuk kegiatan berkelompoknya itu instrumen yang saya siapkan adalah observasi, bagaimana siswa berperan aktif di kelompoknya. Kemudian kan barangkali memang materi atau provinsi yang dia dapat itu belum dia diketahui, dia bisa bertanya kepada temannya, saling berbagi informasi dengan cara observasi tadi. Kemudian yang diobservasi bukan hanya dari kerja kelompoknya, tetapi juga kerja individu atau peran serta, peran aktif siswa di kelompok tersebut seperti apa, apakah dia mau untuk bertanya kepada temannya atau misalnya berbagi informasi seperti itu. Kemudian untuk instrumen berikutnya ada penilaian
tes tulis di Ya, akhir pembelajaran, evaluasi ya, akhirnya. evaluasi untuk mengukur sejauh mana secara individu anak-anak memahami materi pembelajaran pada hari ini. Lengkap berarti ya, sudah disiapkan instrumennya, luar biasa sekali. Jadi secara persiapan observasi saya kira sih sudah bagus, tinggal nanti penerapannya saja. Nah, ini untuk terkait hal teknis, kira-kira dukungan apa yang Ika inginkan agar terlaksana observasi nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, dukungan dari Entah itu kita ataupun anak-anaknya ataupun saya sebagai kepala sekolah, baik, apa Pak. misalnya. Untuk dukungan pertama mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin sudah memberikan fasilitas dan juga YFP yang saya butuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian mungkin nanti dibutuhkan speaker untuk pengarah suaranya, karena bisa jadi mungkin satu ruangan menggunakan YFP, apalagi dalam keadaan berkelompok. Mungkin itu yang saya butuhkan untuk mendukung atau menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sangat terstruktur sekali dari semua yang sudah disampaikan, baik itu tujuan, area pengembangan dan juga strategi dari mereka sendiri. Jadi mungkin terakhir ada yang ingin kita sampaikan. Baik, mungkin Pak, mohon bimbingannya. Okay. Terima kasih sudah membimbing sampai sejauh ini. Persiapan saya juga bukan tanpa alasan. Pastinya dukungan dari rekan-rekan sesama guru, ya saling menguatkan ketika saya merasa kebingungan atau bagaimana cara saya menentukan ini tepat atau tidak dilaksanakan di kelas IPA. Saya juga mungkin bertanya kepada ibu wali kelas sebelumnya bagaimana karakteristik anak-anak belajar gitu. Dan juga saya observasi di kelas apakah ada berubah dengan yang sebelumnya atau tidak. Mungkin selain dari rekan-rekan juga dari Bapak Kepala Sekolah dan semua warga masyarakat yang ada di sekitar juga sebetulnya membantu, karena saya juga belajar tentang budaya, kebiasaan, adat istiadat dari lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Kebetulan berkaitan dengan materi. Betul, kebetulan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi saya juga berbaur dengan masyarakat untuk mempelajari tradisi dan budaya yang ada di sini. Luar biasa sekali Rika. Jadi kegiatan kita di praobservasi informasi sudah didapatkan dan nanti kita tinggal bertemu di tanggal 4. Ya, jadi mudah-mudahan kita sehat semuanya. Baik. Jadi bisa terlaksana sesuai dengan. Baik, terima kasih Pak atas bimbingannya. Itu saja mungkin, jadi kita bisa kembali. Terima kasih Pak.